Mbak Sinta melihat apa permasalahan yang terjadi Nizam yang diduga dibunuh oleh ibu tirinya? Sebagai seorang ibu melihat tentang permasalahan ini seperti apa? Aku melihat yang namanya urusan dengan anak, apapun itu urusan anak, hati ibu mana yang nggak menjerit ya, gitu loh. Sedih lah, makanya nggak laki-laki, nggak perempuan, kalau sudah pernah berumah tangga, gagal, apalagi ada anak, kalau mau menikah lagi, pikir-pikir ulang, dan kalau dapatnya duda atau janda ya, kita harus tahu latar belakangnya kenapa mereka cerai itu karena apa, itu yang harus dicari tahu ya. Karena gini, orang yang temperamen mungkin di awal-awal dia baik, sayang, tapi sifat itu nggak akan pernah berubah. Sifat orang temperamen tuh suatu saat sudut emosi dikit bisa aja kan, yang tadinya orang dengan tangan bisa balik lagi, ada sesuatu yang yang membuat dia emosinya keluar lagi tuh, karena itu udah karakter, itu yang harus hati-hati. Jadi sedih banget ya, bapaknya juga mungkin kurang kasih sayang kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu. Udah tahu, udah pernah kejadian bahwa pernah ada keributan gitu, harusnya orang tua itu harus waspada gitu loh, waspada. Apalagi kalian memasukkan orang baru, bukannya menjadi pelindung tapi yang menghancurkan anakmu. Buat apa kamu memasukkan orang baru? Lebih baik kamu hidup sendiri, fokus sama anakmu nggak bakal ninggalin kamu gitu loh, ya kan? Kalau orang tua nikah lagi ninggalin anak itu banyak, tapi kalau anak itu kayaknya jarang deh ninggalin orang tua. Oke Kak, ini Kak, gimana melihat sekarang ayah kandungnya dilaporkan oleh ibu kandungnya almarhum? Ya wajar lah, kalau aku sih wajar-wajar aja ya, berarti kan bapaknya kurang menjaga amanah gitu loh. Dia sudah mempunyai hak asuh, tapi dia nggak bisa menjaga gitu loh, sampai maksudnya itu istri, dan itu kan udah nikah juga nggak, maksudnya bukan 1 hari 2 hari, sudah lama gitu loh. Apalagi ada kejadian itu yang anak angkatnya itu juga, ini wajar lah kalau itu di posisi saya laporkan dan saya cari tahu semuanya itu, keluarganya semuanya, wajar kok. Dan Mbak Sinta melihat ternyata ibu kandungnya ini, Anis Nawati ini, ibu kandungnya Nizam juga mendapatkan perlakuan KDRT dari sebelumnya, dan akhirnya mungkin ketika menikah dengan ibu tirinya itu sama juga halnya mendapatkan KDRT, akhirnya pelampiasannya ke anak ketika mendapatkan perlakuan KDRT. Bisa jadi gitu ya. Jadi gini, makanya kalau kita punya anak mau melakukan apapun, kita tuh sebenarnya kalau orang yang sudah dewasa, orang ketika sudah punya anak itu yang bisa mengontrol semuanya, apapun kita mau melakukan itu pikir ulang dulu gitu loh. Terus dia menikah sama ibunya tuh KDRT. Ya orang yang saya bilang tadi, kalau karakter itu nggak akan berubah, Mas. Awal mungkin aku menyesal, tapi di kemudian hari itu akan kembali lagi orang seperti itu. Wajar mungkin ibu tirinya itu ya, tapi ya namanya ibu tiri mau diperlakukan seperti apa, itu namanya anak-anak ya, jangan gitulah gitu. Yang namanya menyiksa manusia itu kan, hewan aja nggak boleh, apalagi manusia. Iya. Mbak Sinta melihat anaknya yang Nizam sebelum meninggal disiksa, ada luka-luka dan disuruh minum air panas dan segala macam, melihatnya seperti apa? Enggak, saya cuma lihat potongan-potongannya itu yang dia suruh minum air panas. Iya, dia ngaku yang nyiksa siapa ibunya gitu kan, dengan lukanya. Aduh, perih banget hati aku sebagai seorang ibu gitu kan. Makanya aku nggak akan memasukkan orang baru dalam hidup aku, lebih baik aku sendiri gitu. Orang kerja aja kita bisa seleksi kok, apalagi kita menikah dengan orang yang nantinya akan menjadi penderitaan buat anak menikah gitu loh. Apalagi wajar kalau ibunya itu melaporin bapaknya, berarti dia nggak amanah, nggak bisa jaga anaknya. Apalagi ngeliat anaknya, Allah, meninggal karena disuruh minum air panas, itu juga ibu tirinya, lo nggak punya otak ya, nggak manusiawi. Apa sih yang memasuki pikiran kalian sampai tega gitu loh? Ya kita kesel nyubit masih wajar lah, ini suruh minum air mendidih. Kamu aja ibaratnya ibu tirinya tuh, kalau kamu minum air mendidih begitu gimana tuh? Pengen melepuh-melepuh. Kalau gue siram lagi balik, aku jadi ibunya kandung nih, ketemu ibu tirinya, gue siram air tuh, duel dah, nyawa lo. Iyalah, udah nggak ketemu udah pisah sama bapaknya, jauh sama anaknya, tahu-tahu udah meninggal, terus meninggalnya karena disiksa sama ibu tirinya. Gila. Kalau aku nggak ada ini nyawa, gue balas nyawa deh. Padahal anaknya tuh seorang santri yang sangat alim. Aku lihat juga anaknya baik, dia santri, tapi berarti itu salah di bapaknya. Enggak lah, karena semua itu tergantung laki-laki. Perempuan, ibu
tiri bisa baik itu kalau bapaknya juga baik. Ini benar bapaknya mungkin ada KDRT kali ya, jadinya ya ekonomi kurang, terus mengalami KDRT, dititipin anak namanya beda ya, anak sendiri dengan anak yang bukan dilahirkan kan juga beda. Orang punya rasa kasih sayangnya beda gitu loh. Mungkin meluapkannya ya ke anaknya, yang aku salahin adalah bapaknya. Apalagi anak sampai hilang nyawa, itu bapaknya jangan nyalain ibu tirinya, jangan nyalain anaknya, nyalain diri lo sendiri sebagai laki-laki. Kenapa itu sampai terjadi? Kira-kira ini kalau hukumannya untuk yang ibu tirinya yang membunuh Nizam, hukuman yang seperti apa yang setimpal untuk ibu tirinya? Ya nyawa balas nyawa lah gitu. Gila aja, kayak kucing aja, anak kucing disiram air aja kita bisa ini kok, apalagi ini anak manusia, ya kan? Kalau hukumnya bisa dimain-mainin nanti nyawa loh, ini nanti jadi kebiasaan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu tiri di luar sana itu biar hati-hati dengan adanya kasus ini. Adanya kasus ini akan menjadikan membuka mata ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang gagal berumah tangga. Bukan berarti kita gagal menjadi orang tua ya. Oke. Siap.